Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati, Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran usul fikih, yaitu dengan tema kedudukan fatwa sahabat urf. Kedudukan fatwa sahabat, fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting. Pemberi mufti atau pemberi fatwa, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi bahwa ulama merupakan ahli waris para nabi dan menyampaikan merupakan hukum syariat, mengajar manusia, memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Secara hakikat, fatwa menurut pandangan Ibnu Taimiyah pada dasarnya tidak terkait pada sesuatu apapun. Fatwa tidak mengenal sistem paket atau sponsor, kecuali hanya mendasarkan diri pada dalil-dalil nas syariah Al-Quran dan Al-Hadis serta akidah-akidah yang umum atau usul fikih dan qoiwadul fikih. Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama usul fikih dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama usul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti bisa bersifat individual, institusi, atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat. Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam atau fuqaha tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit atau tegas, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum terhadap masalah tersebut. Karena kedudukan yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam. Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaidah pengambilan fatwa tidak diubahnya dengan kaidah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat atau ijtihad. Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang mufti atau pemberi fatwa tidak diubahnya dengan seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan taujih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Taujih yakni memberikan guidance atau petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Secara bahasa, kata al-urf bermakna al-khawiru atau al-ihsanu, dan ar-rifku yang semuanya bermakna kebaikan, sedangkan secara istilah ar-urf bermakna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melewati kehidupan dan bermuamalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan, atau hal yang ditinggalkan kedudukannya. Menetapkan hukum yang berkaitan dengan muamalah dan selama tidak bertentangan dengan syarat atau syarat. Demikian pula ketika syariat menetapkan suatu ketentuan secara mutlak tanpa pembatasan dari nas itu sendiri maupun dari segi penggunaan bahasa. Seperti ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian, tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekah. Qaul
Qadim, dengan setelah beliau berada di Mesir atau Qaul Jadid. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan urf sahih khas. Jadi, kesimpulan pada tema kali ini yaitu fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama usul fiqh dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama usul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan taujih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksisi bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Urf adalah apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melewati kehidupan dan muamalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan, atau hal yang ditinggalkan. Para ulama sepakat bahwa urf sahih dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan muamalah dan selama tidak bertentangan dengan syara. Demikian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.